Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming khusus pada pukul 9 ini. Dan selamat datang kepada saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota jemaat Rantepau. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat pada saat ini yaitu pada poin nomor 19, ibadah lansia jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Senin 8 Juli 2024 pada pukul 9 di gedung gereja jemaat Rantepau. Atas perhatian dan kehadiran para lansia jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Banyak lansia jemaat Rantepau tapi cuma berapa yang datang ibadah. Jadi mohon lansia datang beribadah. Ya. Poin 20, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Rabu 10 Juli 2024 pada pukul 16.30 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepau, pelayan dan liturgis kelompok pelayanan 6 dan konsumsi kelompok pelayanan 7. Kelompok pelayanan 5, maaf. Kemudian poin nomor 21, ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juli 2024 pada pukul 17. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 2 di gedung gereja Jemaat Rantepau, dan atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Kemudian poin nomor 22, yaitu ibadah syukur keluarga Insinyur Yakoboko Emin MT atas selesainya pemberkatan perkawinan kedua anak kekasih dilaksanakan pada hari Senin 8 Juli 2024 pada pukul 11 WITA di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Dan yang kedua, keluarga Dr. Jerry Koluku atas selesainya pemakaman Ibunda Maria Teresia dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juli 2024 pukul 16.30 di kelompok pelayanan 3. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Poin yang ke-23, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Fresilia Nopi Supit Allorante, anak dari Bapak Pasapan Allorante dan Ibu Penatua Magdalena de Runtulalo, dengan Saudara Theo Pratama Putra, anak dari Bapak Yopi William Lee dan Ibu Yeni Oh, dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juli pada pukul 10 Indonesia Barat di gedung gereja Toraja Jemaat Kota Jakarta. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Yang ke-24, telah meninggal dunia Ibu Alfrida Parante, orang tua dari Ibu Agustina Tangkelangi atau mertua dari Bapak Silwanus Salipadang, atau Nenek Tiara, anggota Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 1B pada hari Sabtu 5 Juli 2024 di rumah kediaman Batualu. Jenazah sekarang berada di Batualu. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian poin nomor 25, pembinaan lanjutan pengakuan Gereja Toraja bab 7, yaitu dunia, narasumber Pendeta Elvis L. Saladan. Untuk semua majelis gereja, pengurus OIG dan warga jemaat yang berminat dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juli 2024 pada pukul 11 di gedung gereja Jemaat Rantepau. Kemudian tambahan warta jemaat, yaitu ibadah keluarga Penatua Soni Tangkedatu di kelompok pelayanan 7B dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juli 2024 pukul 16.30 WITA, pelayan Pendeta Musa S. Taruk Allo STH, liturgis Diaken Helba Runduk Padang.
Dan informasi-informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu membaca di dalam Warta Jemaat. Demikian penekanan Warta Jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur punya Allah yang setia, menuntun dan menyertai kita, dan tidak sedetik pun Dia membiarkan bahkan meninggalkan kita. Kasih dan setianya selalu baru setiap hari, menyapa kehidupan kita, teristimewa di hari yang dikuduskan saat ini. Dia memperkenalkan kita datang menghampiri hadiratnya dalam tuntunan tema, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Karena itu, marilah dengan hati yang penuh sukacita, kita merayakan dan memuliakan kebesaran Allah. Mari berdiri. Bangsa dunia, hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanku. Bangsa dunia, hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanku, dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggi firman-Nya teguh, mata rajanya besar, segenap dunia patut menyembah. Tuhan naik dengan sorak-soraya, sang kekalannya nyaring bergema. Mari bunyikan mazmur pujian, mari puji nyaring dan merdu, segenap dunia nyanyi baginya. Tuhan yang benar, Raja yang besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah orang berdosa dan harus bertobat dari dosa apapun juga. Adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Firman Tuhan mengatakan, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Oleh karena itu, marilah kita seperti Raja Daud dengan jiwa yang hancur. Kita mengaku dosa kita di hadapan Allah.
jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Indah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat kurban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari Yehezkiel 2 ayat 3 sampai 5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 48 ayat pertama sampai 15.
Sion, kota Allah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Di kota Allah kita Gunungnya yang kudus yang menjulang permai. adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota Raja Besar, Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. sebab lihat raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang. Terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan, Kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar, demikian juga kita lihat. di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. kami mengingati Allah kasih setiamu. Di dalam bait-Mu, Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu. sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, Perhatikanlah temboknya, jalanilah putri-putrinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar bumi pun gempar. Lihat berseri tak kerubi, datanglah ke Sion, angkatlah pujian. Mari menyembah Raja semesta, agungkan terus gunung Sang Kudus, dan semaraknya kasih yang bakal, tinggi dan mulia yang kuduslah Ia. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan bacaan kita. Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dua Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari Minggu, hari Engkau kuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus, bahkan bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Karena itu dalam pemberitaan firman-Mu kami mohon ya Allah Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami dan kuasailah kami sekalian,
agar kami mampu memahami apa yang Tuhan mau sampaikan pada kami lewat firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 2 ayat 1-10 firman Tuhan. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangahkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku, gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Amin firman Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 1-10. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya
utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa anak apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Ya Tuhan, pengharapan kami, bagaikan rusa merindukan air, begitu juga kami anak-anak Tuhan, kami semua merindukan firman-Mu. Kami datang kepada Tuhan
Engkaulah sumber hidup kami, karena firman-Mu membarui hidup kami. Kami sedia untuk mendengarkannya. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dari bahagian firman Tuhan menjadi pokok penekanan untuk renungan kita di dalam ibadah ini dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Diberi satu tema, dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Belanda di pasundun lan kalanggaran tu kamatotoranku. Dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam hidup ini kita sering bermegah. Kita sering bangga terhadap sesuatu. Misalnya di lapangan bakti, sudah berapa malam, sekitar 4 malam berturut-turut dilaksanakan ya pertandingan tinju. Dan setiap yang menang selalu mengepalkan tangan begini. Ya, dia bangga karena dia menang. Dan kalau kita memperhatikan pertandingan sepak bola di Piala Eropa, juga demikian. Setiap yang menang, luar biasa. Tapi ya dikak tutur ditalo susibang motolalindi sambakoi. Ya. Termasuk juga kita menyaksikan bagaimana anak-anak kita Indonesia, anak Indonesia U16, ketika dia membantai lawan-lawannya, luar biasa, mereka bangga. Tapi ketika mereka ditaklukkan, mereka tertunduk kepala keluar dari lapangan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, memang dalam banyak hal kita kadangkala menjalani hal-hal seperti itu. Misalnya ketika kita sukses, ya kita semua katakan, luar biasa. Atau anak kita berhasil, ya. Baik itu dalam pendidikan, dalam pekerjaan, atau dalam usaha. Itu hal yang biasa bagi kita manusia. Tapi kalau kita bersukacita jangan juga berlebihan. Dan kalau misalnya kita merasa tidak bersukacita atau merasa tidak nyaman dengan apa yang dihadapi, jangan juga langsung putus asa, biasa-biasa sajalah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam pelayanannya wajar kalau dia bermegah. Mengapa saya katakan wajar kalau dia bermegah? Dia adalah salah seorang rasul yang sangat terkenal dan luar biasa berhasil dalam pelayanannya. Tetapi ternyata dia tidak melakukan hal seperti itu. Dan Tuhan memang tidak menghendaki kalau Rasul Paulus bermegah dengan pencapaian yang dialami dalam kehidupannya. Oleh karena Rasul Paulus harus sadar bahwa dia sukses besar dalam pelayanannya oleh karena Tuhan. Sekali lagi, Rasul Paulus sadar bahwa dia sukses besar dalam pelayanannya oleh karena Tuhan, dan karena itu dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memperkenankan dia untuk melaksanakan pelayanan dengan baik. Tapi beda misalnya dengan kita. Biasanya kalau kita sudah mengalami suatu pencapaian yang besar, kadangkala kita lupa diri. Kita bermegah, kita bangga. Bahkan jangankan dengan prestasi yang kita capai, prestasinya orang lain pun kadangkala kita yang rombok. Tidak bisa kita pungkiri, misalnya kita orang Toraja,
Siulu uta kita, rapunta kita tusai malame-lame di kasejo me padangan atau memotong ini dan itu, babi kerbu apa segala macam, mempersiapkan ini dan itu. Mereka mengeluarkan begitu banyak duitnya. Tenang-tenang banget ya saya me perantauan. Biasa kita mau kita endeme itu dongak-dongak. Banyak terjadi dalam keluarga kita, tidak bisa kita pungkiri. Yang semestinya mereka harus sadar bahwa ini adalah sebuah prestasi yang telah boleh ditorehkan di tengah-tengah keluarga, karena Tuhan memperkenankan saudara kita sukses di luar, lalu kemudian datang melakukan suatu acara di kampung. Kita bersyukur, mudah-mudahan dengan apa yang dicapai ini bisa jadi berkat. Tapi tidak sedikit orang sekali lagi justru salah kaprah, justru angkuh, justru sombong. Bahkan tidak sedikit mereka justru melawan Tuhan. Dan gereja kalau menegur mereka, oh ini kamu gereja tidak mau mengerti kita. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengalaman Rasul Paulus sejak dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul, sesungguhnya dia mengalami hal yang luar biasa. Dalam kekuatan dan dalam kebenciannya bagi orang Kristen, justru dia ditangkap oleh Tuhan. Dia dilumpuhkan dalam perjalanannya ke Damsyik. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu Saulus katakan, siapakah engkau Tuhan? Yesus katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi di sini Rasul Paulus tidak bercerita tentang dirinya seperti dalam bacaan kita. Tahan apokade kumuasusin atau, tapi yang dia ceritakan ialah dia bercerita tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu yang sesungguhnya sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dialah yang mengalami penglihatan dan penyataan itu, tapi dia tidak langsung mengatakan diri saya. Ya kena kita tema di mau di kota, era kami tandai, oh ya tonanu, ya re kuku tama sarani, ya re kuku dadi pandita, ya re kuku sebagai belanda nang dipilih khusus sunah aku, ya katu kamu tuh mati. Ya kadang-kadang begitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kebiasaan guru atau rabi Yahudi jika mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan, mereka selalu menggunakan mereka tidak menggunakan identitas dirinya. Mereka tidak selalu menggunakan dirinya atau jati dirinya, tetapi memakai orang ketiga. Dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Suatu penyataan, suatu penglihatan, suatu hal yang luar biasa. Orang itu diangkat ke tingkat ketiga dari sorga, diangkat ke Firdaus, mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia, tapi itu dinyatakan kepada Paulus. Mengapa Tuhan menyatakan itu kepada Paulus? Oleh karena dalam rangka supaya Paulus dalam kekuatannya, dalam kehebatannya, dalam keganasannya kepada orang Kristen, supaya dia tahu bahwa dia menjadi utusan Tuhan, dia menjadi rasul, bukan karena kehebatan itunya tadi, tapi semata-mata karena kewenangan Tuhan. Semata-mata karena kasih Tuhan, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Pengakuan itu sangat luar biasa. Dia mengakui penglihatan, tetapi Rasul Paulus tidak mau bermegah dengan hal itu.
Dia tidak mau menceritakan ke sana kemari bahwa saya dipilih khusus dengan cara spektakuler, dengan cara yang khusus, dengan cara yang luar biasa. Dia tidak mau mengungkapkan hal-hal seperti itu. Hal yang menarik yang dikatakan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ini sesuatu yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada sesuatu penyakit yang diderita oleh Rasul Paulus atau pergumulan khusus yang dialami oleh Rasul Paulus yang betul-betul bagaikan duri di dalam daging. Mau dikeluarkan sangat sakit, mau dipertahankan di dalam akan menyakiti terus. Bahkan dikatakan dia sudah 3 kali bermohon agar penyakit itu, agar pergumulan itu disingkirkan dari dalam tubuhnya. Tapi Rasul Paulus sadar bahwa dia hanya bermohon kepada Tuhan karena bukan kehendaknya yang terjadi, tapi kehendaknya lah Tuhan. Karena Tuhan mau supaya Rasul Paulus dalam kelemahannya, dia menyadari bahwa dia tidak berdaya. Dan tentu dia juga belajar kepada Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Yesus tahu begitu beratnya jalan salib yang akan dilaluinya. Makanya dia berdoa, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini, biarlah penderitaan ini, biarlah jalan salib ini berlalu daripadaku. Tapi dia katakan, tapi bukanlah kehendakku yang terjadi karena kehendakmu lah. Yesus katakan demikian karena dia tahu bahwa kehendak Bapa lah yang di atas segala-galanya. Rasul Paulus pun juga dalam pembacaan kita di sini 3 kali dia bermohon supaya disingkirkan dari dalam tubuhnya mengenai pergumulan itu, mengenai sakit penyakit yang betul-betul menyengsarakan dia. Tetapi bukan kehendaknya Rasul Paulus yang terjadi, melainkan kehendaknya Tuhan. Dan penyakit itu seperti duri yang menusuk-nusuk di dalam dirinya Rasul Paulus. Jawaban Tuhan dalam ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua ini ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, ketika beban berat menindih kehidupan kita, pasti kita semua sadar, lalu kemudian kita datang kepada Tuhan. Tapi tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita sukses besar dalam hidup kita, ketika kita meraih keberhasilan dalam kehidupan kita, tidak sedikit di antara kita manusia termasuk orang percaya lupa bersyukur kepada Tuhan. Misalnya saja kasus 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Karena mereka semua tahu Yesus itu luar biasa. Ya, jubahnya saja disentuh kita bisa sembuh. Bahkan Yesus hanya berkata kita bisa sembuh. Apalagi kalau Yesus menyentuh kita. Lalu ketika mereka datang berteriak-teriak kepada Yesus, Yesus Guru, tolong kasihani kami. Yesus hanya katakan, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Karena imam yang akan menyatakan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang sakit kusta, kalau sudah dikatakan pulih secara total atau tahir, imamlah yang akan mengatakannya. Mereka baru dalam perjalanan ke 10 orang ini tahir atau sembuh semua, ya. Hanya 1 yang kembali berterima kasih. Yang 10 itu kita tidak tahu. Langsung rakai malam acara, ya. Langsung rakai malam pokoknya sang manena nakua lama petaki. Karena saya sudah sembuh. Apakah dia langsung mengumpulkan keluarganya? Makanya Yesus katakan, mana yang 9? Padahal ke 10 orang itu semuanya telah ditahirkan. Mengapa hanya 1 orang yang datang?
Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah gambaran daripada kehidupan kita umat manusia. Gambaran dari kehidupan orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan. Tapi kadangkala kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus justru bermegah dalam kelemahannya, dalam penderitaannya. Oleh karena pada saat itu dia dapat melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Di dalam kelemahannya dia menjadi kuat. Bukan oleh karena dirinya, tapi oleh karena Tuhan yang menguatkan dia. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kepadanya. Karena itu dalam keadaan di mana dia tidak berdaya, dia menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kekuatan, keberhasilan, hal yang luar biasa yang kita alami dalam kehidupan kita, hendaknya kita sadari bahwa itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kalau anak cucu kita mengalami keberhasilan, janganlah kita tinggi hati. Sadarilah bahwa itu adalah berkat yang Tuhan nyatakan bagi anak kita, bagi cucu kita, bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, dan bagi kita semua. Sehingga dengan demikian, kita bisa belajar kepada Rasul Paulus bahwa justru dalam kelemahan dia menjadi kuat. Ada seorang jenderal tentara, dia katakan, Pak Pendeta, ya tongkuak tipa, woi kadangkala saya lupa sama Tuhan. Tapi setelah saya jatuh sakit, saya stroke. Dia berdiri di hadapan banyak orang. Dia katakan, setelah saya stroke sekian tahun, saya telah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 7 kali. Ya luar biasa Pak Pendeta. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Jadi sekalipun saya sakit, sekalipun saya stroke, tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena di balik peristiwa itu, Tuhan memberikan saya banyak kesempatan untuk membaca firman-Nya, dan sampai sekarang saya sudah membacanya 7 kali habis dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa. Ada juga seorang anggota jemaat yang sudah keluar dari penjara. Dia pernah juga bercerita kepada saya, Pak Pendeta, ya tuh tak aku di penjara, miti robang mau tuh biasa jarang anak lo mak gereja, muira aku majelis gereja. Tapi setelah saya di penjara lebih 2 tahun, saya membaca Alkitab sudah 3 kali habis. Kukuami, ona sau komianu tuh, nak kenda sau nak kukua Buddha, ya. Panakuako, ya mau kutu bisa, kupu luar biasa. Saya tidak tahu kita semua yang ada di sini dengan firman Tuhan atau Alkitab yang ada di tangan kita, kira-kira sudah berapa kali kita habiskan, kita baca. Mungkin banyak di antara kita yang mengatakan bahwa saya tidak sempat untuk merencanakan hal itu karena saya terlalu sibuk, karena saya terlalu banyak tugas, karena saya terlalu banyak pekerjaan. Yang mestinya Bapak Ibu Saudara-saudara, sesibuk-sibuknya kita harus ada waktu untuk Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita dengan tugas-tugas kita, dengan pekerjaan kita, harus ada waktu untuk keluarga kita. Sesibuk-sibuknya kita dengan keluarga kita, harus ada waktu untuk Tuhan. Jadi begitu pentingnya kita mengatur waktu supaya kehidupan kita ini bisa berjalan seimbang. Ada juga orang yang karena alasan pelayanan sehingga tidak peduli lagi dengan urusan-urusan keluarganya. Bahkan ada keluarga, tak bamu ku pokade tu naninna teh, nak kuambe anakan tak liume tu mama anak Pak Pendeta, kau matumbai, nak tak bang meneruskan jobano solapia, kau matumbari, nak sibuk malai pelayanan, lenduk malin deto tu mama anak, kau kapanditar ke mama anak, kau tak era, nah ku sangarin beden utusan khusus jo mesinode ke jo gereja Toraja na tak era pole. Naku malay bang ya sibuk, yan na dihubungin aku sibukkan dengan pelayanan, lalu kemudian memang gali-gali tu ambil anak na kebaine, ya, ku kami misusyura to, naku kami natak katunurus nak jobanua, yo, jadi kau yan na sulit tu mama anak, yan na mereka ku pada dua ku kayo mo tu masang,
Nah, ini juga memang yang perlu kita atur. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bagaimana kita melihat tentang pelayanan yang sesungguhnya. Makanya saya katakan tadi, sesibuk-sibuknya kita harus ada waktu untuk keluarga, harus ada waktu untuk Tuhan, harus ada waktu untuk pelayanan, harus ada waktu untuk kehidupan bermasyarakat, supaya kehidupan kita ini ada keseimbangan, supaya dalam kondisi bagaimanapun yang diperhadapkan kepada kita, bisa kita lalui dengan baik. Firman Tuhan yang telah datang kepada kita mengajar kita sekalian, supaya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini, prestasi apapun yang kita capai, yang kita torehkan dalam kehidupan kita, tidak boleh membuat kita sombong atau angkuh. Tapi justru kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memperkenankan itu, kita alami dalam kehidupan kita, sehingga semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengarkan dalam saat teduh. Saudara-saudara, kita semua adalah orang yang lemah. Kita semua adalah orang yang rapuh. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan pada diri kita. Karena semua yang kita miliki hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah kita belajar kepada Rasul Paulus, bahwa justru dalam kelemahanlah, justru dalam ketidakberdayaan kitalah Tuhan menyatakan kuasanya, bahwa kita kuat hanya karena Tuhan. Kalau demikian yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, mari kita terus mengandalkan Dia. Mari kita terus bersyukur, berterima kasih kepadanya. Dan kita bangga, kita bermegah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman, Mari mempersiapkan persembahan kita dengan dituntun Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 341. Kuasamu dan namamulah hendak kami sebar. Kuasamu dan namamu lah
tumbuh dan segar di panas surya mereka, berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagaikan kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kau menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Ya, sidang kekasih yang di dalam Tuhan, ada persembahan Natura dari keluarga untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepau. Iya, kita bersyukur bahwa sementara pemasangan rangka plafon ya, yang bagian sebelah sudah selesai di atas, puji syukur, dan kita memberi persembahan buat pembangunan gedung pelayanan dan bersyukur kepada Tuhan atas persembahan keluarga untuk Natura. Ya, silakan. Ini ayam jantan dari Bapak Diursiku untuk dipersembahkan buat pembangunan gedung pelayanan. Silakan. Ya, nanti takutnya lepas. Jadi ini ayam jantan. Silakan Bapak Ibu. Ya, ya ini ayam. Ayam putih ya. Silakan Bapak Ibu. 100 satu kali. Banyak orang ini ya, 100. 500 satu kali. 200, sorry. Ya, saya kira 500. Ya, silakan 200 kembali ke keluarga ini. Ya. 200 satu kali, 2 kali. Ya. 10 juta. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, dipersembahkan kembali. Ya, terima kasih Ibu, Tuhan berkati persembahan Ibu, dipersembahkan kembali. Mungkin yang tadi 200 ya. Ya, 200 satu kali. 200 satu kali. 2 kali. 3 kali kembali ke keluarga. Silakan. Dipersembahkan, puji Tuhan, Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu. Ya, silakan. Yang tadi 100
1,5, 1 kali, 1,5, 1 kali, 150, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bapak Pendeta. Masih ada. Ya, tadi ada ayam, sekarang ada telur. Tapi sayang tidak ada ayam betina, tapi ada telur. Silakan Bapak Ibu. Ini telur 100.000 1 kali. 100.000 1 kali. 100.000 1 kali, 2 kali. Ya. 110 ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepau 110. Tahun depan. Ya, 110 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi maaf ya, ini agak lama-lama ya. Ini ada pisang. Pisang apa itu? Tidak dikarbit dan tidak dipakaikan pupuk. Jadi dia pupuk organik. Ini persembahan dari keluarga Ian Palilu. Lansia tapi dia tanam pisang di rumah. Ya silakan. Silakan ya. 50 1 kali, 200 1 kali, 2 kali, ya. 500 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini ada pisang, ada buah. Ya, markisa. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini ya enak, ini manis. Ya, silakan. Ibu Diaken Nelce berapa? 100 1 kali. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dipersembahkan Ibu Diaken Nelce. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Silakan. Ya. 100 1 kali, 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pak Penatua ya. Silakan. Ya, sisa 1, silakan. Sisa 1, silakan Bapak Ibu. $50 1 kali, temannya. 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya maaf ya, sudah jatuh. Ya, silakan. Oh minta maaf, masih ada. Yang tadi 300, silakan. 300. Ya, 300 Ibu ya. Ya, makasih. Tuhan berkati. Masih ada yang mau naik Pak. Ya, bisa. Ya. Ya, kami Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan lewat pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau. Dan terima kasih juga pada peserta live streaming yang mengambil bagian dalam Natura lewat barcode yang ada di bangku.
Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang telah datang kepada kami, bahwa kami anak-anak-Mu yang rapuh, yang lemah, Engkaulah yang menguatkan kami, Engkaulah yang melayakkan kami, sehingga kami disebut sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Firman-Mu yang kami telah baca, kiranya terus menuntun dalam kehidupan kami. Dan puji-pujian yang kami kumandangkan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Semua kami yang hidup, yang hadir, yang bersekutu dalam ibadah ini, baik yang ada dalam ruangan ini di gedung gereja, maupun yang bersekutu melalui ibadah live streaming ini, kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami semua. Engkau menjaga, melindungi kami, Engkau menuntun kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, supaya kami anak-anak-Mu terus berjalan dalam terang kasih Tuhan sendiri. Majelis gereja, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, semua yang memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau kiranya Tuhan menolong kami, karuniakan hikmat, supaya kami mampu mengangkat tugas pelayanan dengan baik, oleh karena Tuhan yang menolong kami semua. Segenap orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini, maupun yang sudah tidak mampu lagi datang ke tempat-tempat ibadah, Engkau Tuhan memberkati para orang tua kami, supaya mereka terus menjalani hidupnya dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi. Tuhan tidak pernah meninggalkan para orang tua kami dalam usia lanjut yang sementara dijalaninya. Kami juga berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak atau saudara kami yang mengalami, yang berkebutuhan khusus. Tuhan kiranya menolong dan mengasihi, supaya mereka terus menjalani kehidupan ini. Mereka terus mengandalkan Tuhan, bahwa sekalipun ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kepada kekasih-kekasih kami yang sementara sakit, Bapak Hosea Kareng, Ibu Maria Limbong, Bapak A. John Lande, Nenek Gusti, Anak Edman K. Tangjong, Diaken Adriana Dian, Bapak Octavianus Pasolang, Bapak Daniel Pipang, Bapak Eliasar, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Iya Tuhan, Engkau hadir menjamah mereka, supaya mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini mengalami pertambahan usia atau berulang tahun, khususnya pada hari ini, Minggu 7 Juli. Brigita Maharani R, Alfiano Reone Toleman, Alexander Kendek Padang, Dina Surak Pasang, Herianto Matana, Tut Rantelembang, Anugrah Christian Tambing, Erna Sukarmin, Jatniel Tulak Madatu, Yulkartita E. Parangan, Marinus Denne Pakurung, Yohanes Limbu, Yohanes Payukallo, Anace Pindah, Tri Satria Prabowo, Puput Herianti, Risdianto Adipatri Jakob, Silvana Ratte Mangayo, Matius Pakondo, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu yang berulang tahun hari ini. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang datang dari berbagai tempat sehubungan dengan menghadiri acara-acara keluarga di Toraja di sini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi mereka sekalian. Dan yang sementara melangsungkan rangkaian acara-acara keluarga, entah itu acara rambu tuka atau rambu solo,
atau acara perkawinan, biarlah Tuhan menolong semua keluarga kami yang datang dan semuanya boleh berlangsung dengan baik. Dan ketika mereka semua pada kembali, Tuhan menghantar mereka supaya mereka semua terjaga, terpelihara dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan sepekan ke depan. Tuhan menolong kami semua, majelis gereja, pengurus OG dan guru sekolah minggu, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan. Kiranya semuanya boleh dilangsungkan oleh karena kemurahan Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang sementara berduka cita oleh karena meninggalnya orang tua yang dikasihi. Keluarga almarhumah Alfrida Parante di Batualu. Dan keluarga-keluarga kami yang lain yang kami tidak sempat tahu. Tuhan kiranya menguatkan dan menghiburkan mereka. Kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan Saudara Fresilia Novi Supit Alorante dengan Saudara Theo Pratama Putra pada tanggal 12 Juli di Jakarta. Biarlah semuanya boleh dilangsungkan dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk gerejamu, Gereja Toraja, dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini, dan khususnya sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Berkati segenap panitia sidang raya, semua warga Gereja Toraja, masyarakat Toraja, supaya kami semua boleh mengambil peran dalam menyukseskan sidang raya itu. Terima kasih Tuhan. Semua yang dipersembahkan hari ini kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh percaya yang ada pada diri kami Tuhan terus memberkatinya, supaya kami boleh pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Ini doa syukur kami Tuhan. Ini syafaat kami kepadamu. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari bangkit berdiri. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terteri, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita. Percayalah bahwa kita yang lemah, oleh karena kasih sayang Tuhan kita dikuatkan dan kita mampu menjalani kehidupan ini. Karena itu teruslah mengandalkan Tuhan bahwa Dialah sumber berkat dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, sebagai nyanyian syukur kita.
pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi umat diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi.